Teman-teman penikmat film, lo pernah kebayang nggak kalau hidup lo dipertaruhkan cuma dengan jalan kaki? Kedengarannya simple banget ya, jalan kaki doang. Tapi di film The Long Walk, justru dari hal sesimpel itu, Francis Lawrence berhasil bikin perjalanan yang brutal, melelahkan, penuh rasa sakit, sekaligus emosional banget. Gue jujur, nggak nyangka film ini bisa bikin gue mikir keras sampai keluar bioskop masih ke bawah suasananya. Film ini simple banget sebenarnya. Sekelompok orang disuruh jalan kaki tanpa henti. Siapa yang berhenti? Door, tembak. Udah gitu aja. Kedengarannya basic ya, tapi justru di situ letak kerennya. Awalnya gue mikir, wah ini Hunger Games versi jalan kaki kali ya. Apalagi Francis Lawrence juga yang nyutradarain banyak film Hunger Games. Tapi ternyata The Long Walk jauh lebih distopia, jauh lebih ironis, dan jauh lebih menghantam perasaan. Beda sama Hunger Games yang seru dan penuh aksi, di sini justru tensinya dibangun lewat kesunyian, lewat langkah kaki yang gak ada habisnya, lewat rasa sakit di otot dan tulang yang makin lama makin lo rasain juga. Filmnya intens, mendebarkan, brutal, tapi juga indah banget. Film ini gak ngasih keseruan ala gladiator kayak di Hunger Games. Di sini lo gak disuguhi duel seru, tapi penderitaan yang benar-benar manusiawi. Rasa sakit, persaudaraan, dan perasaan gue harus jalan terus meski udah mau mati. Itu bikin gue mikir, ini film bukan cuma tentang horor fisik, tapi juga horor mental. David Johnson? Gila sih, dia fenomenal banget. Cooper Hoffman juga bikin gue kagum tiap kali muncul. Dan Judy Greer, meski screen time-nya cuma sebentar, berhasil bikin hati gue hancur. Serius, seefektif itu. Mereka semua kelihatan benar-benar hidup dalam cerita ini, kayak lo beneran jalan bareng mereka. Yang bikin makin nansep itu sinematografinya. Ada penggunaan siluet di sepanjang film yang bener-bener cakep. Kayak lukisan bergerak yang tetap bikin lo tegang. Lawrence emang jago sih ngedirect film dengan skala besar, tapi tetap punya sentuhan personal. Kalau lo kira ini cuma tentang jalan kaki, lo salah besar. The Long Walk itu lebih dalam dari sekadar survival. Film ini ngomongin soal persaingan, soal mitos Amerika tentang perjuangan dan penderitaan, bahkan sindiran soal gimana masyarakat rela mengorbankan anak-anaknya demi tontonan publik. Buat gue pribadi, film ini kayak metafora hidup juga. Lo capek, lo pengen berhenti, tapi kalau lo berhenti, ya tamat. Jadi satu-satunya pilihan lo adalah terus jalan, meskipun gak tahu kapan garis finishnya. Dan pesan itu dalam banget, sampai gue bener-bener ngerasa ketampar. Positifnya, gue suka banget sama cara film ini ngebangun ketegangan dari hal yang kelihatannya nggak sinematik. Jalan kaki doang bisa jadi ngeri banget. Plus, visualnya solid, acting para pemainnya top, dan pesan politiknya jelas tapi tetap universal. Lawrence di sini mainin suasana dengan keren banget. Visual siluet, kamera panjang di jalanan kosong, sampai detail daging, otot, tulang yang dipaksa terus bergerak, bikin lo ngerasa capek kayak ikut jalan bareng mereka. Intens, brutal, dan ironisnya indah secara sinematografi. Negatifnya ada sih. Dan jujur, endingnya kurang muasin. Gua ngerti sih mungkin maksudnya biar open-ended, tapi tetap ada rasa nanggung. Beberapa momen flashback yang kepanjangan bikin pace yang tadinya tegang jadi agak patah. Dan beberapa karakter juga terlalu samar, kayak cuma figuran buat nemenin jalan. Kadang dramanya malah kelewat maksa. Sampai kayak ditunjukin neon sign, ayo ini scene sedih, lo harus nangis sekarang. Gua pribadi lebih suka kalau emosinya ngalir natural. The Long Walk menurut gua jauh lebih sukses dari sekadar survival game klise. Dia punya lapisan komentar sosial, kritik budaya, bahkan refleksi hidup. Kayak bilang ke kita, balas dendam aja nggak cukup. Hidup itu soal ketekunan, soal terus melangkah meski lo pengen nyerah. Dan entah kenapa, itu nempel banget ke gue setelah film selesai. Tapi justru disitulah poinnya. The Long Walk bukan soal kejutan, tapi soal konsistensi. Kayak pesan Stephen King sendiri. Terus jalan, terus berjuang. Meski lo pengen berhenti, meski badan lo udah nyerah. Dan buat gue, itu nyambung banget bukan cuma ke karakter di film, tapi juga ke kita di dunia nyata. Karier, hidup, ambisi rasanya sama kan? Jalan panjang yang capek banget, tapi kalau lo terus maju, mungkin lo bertahan lebih lama dari yang lain. Jadi The Long Walk ini bukan film yang bikin lo teriak seru kayak nonton Battle Royale,
Tapi film yang bikin lo diem, mikir, dan mungkin ngerasa anjir hidup gue juga kayak gini kali ya. Berat, tapi ngena. Kesimpulannya, The Long Walk adalah adaptasi King yang beda, nggak seram kayak It, nggak twisty kayak The Mist, tapi lebih filosofis, lebih melelahkan secara emosional. Bisa jadi film ini bikin lo nangis, bisa juga bikin lo bete karena repetitif. So, kalau lo siap buat perjalanan panjang yang brutal, emosional, dan bikin lo refleksi, The Long Walk layak banget lo tonton. Tapi ingat, ini bukan perjalanan yang ringan. Sama sekali enggak. Kalau gue kasih nilai, film ini solid di 8 dari 10. Tapi gimana menurut lo? Lo lebih suka horror yang flashy kayak Hunger Games style, atau horror yang slow burn, intense, dan penuh pesan kayak gini? Drop jawaban lo di kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe, biar kita bisa lanjut ngobrol film keren lainnya. Gue cabut dulu. See you Sobat Film. Bye-bye.